baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian di subbagian umum. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tutorial bagaimana caranya kita mengambil kode klasifikasi surat keluar di aplikasi Srikandi dengan mudah, sehingga tanpa kita repot harus buka lembaran perbuk tentang kode klasifikasi arsip, tetapi di aplikasi Srikandi kita dapat mengambil secara otomatis. Nah, untuk itu mari kita langsung saja kita pergi ke Google Chrome, lalu kemudian kita klik Srikandi. Nah, kita di bagian atas kita klik, lalu kemudian kita masuk ke aplikasi Srikandi. Nah, di tampilan ini teman-teman di sub bagian umum akan memasukkan username. Nah, username nanti akan saya bagikan ke teman-teman di bagian umum, sehingga teman-teman dapat mengambil kode klasifikasi atau kode surat keluar di aplikasi Srikandi secara mudah dan gampang, sehingga teman-teman tidak perlu lagi untuk buka lagi perbuk yang begitu tebal. Nah, mari kita lanjut. Kita langsung saja kita kasih masuk username. Setelah username sudah masuk, lalu kita klik berikutnya. Nah, di tampilan seperti ini teman-teman akan memasukkan password. Untuk itu kita akan memasukkan password. Nah, di sini kita akan memasukkan password. Nah, setelah kita sudah masukkan password, setelah itu kita klik masuk. Nah, secara otomatis tampilan pada aplikasi akan seperti ini. Teman-teman, Bapak Ibu di bagian umum, pencatat surat masuk, surat keluar. Khususnya ini surat keluar karena aplikasi ini belum diberlakukan di Kabupaten Manokwari, sementara menunggu tahun depan itu sudah diberlakukan untuk seluruh OPD yang ada di Kabupaten Manokwari, sehingga ketika kita mengirim surat tidak lagi kita antar ke OPD yang dituju, tetapi kita dapat mengirimnya lewat aplikasi, sehingga dengan mudah kita dapat mengirim dan melihat surat masuk dan surat keluar di aplikasi Srikandi. Tetapi juga arsip-arsip akan dapat disimpan secara otomatis berdasarkan tahun di aplikasi Srikandi. Nah, setelah kita sudah masuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita pergi ke naskah dinas. Nah, di naskah dinas kita perhatikan ada registrasi naskah keluar. Nah, kita klik registrasi naskah keluar. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini ada klasifikasi atau kode berdasarkan subkegiatan surat keluar yang nanti pengambilan nomornya berdasarkan kode klasifikasi atau kode surat keluar. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ini kode klasifikasi surat keluar yang akan kita gunakan untuk pengkodean pada surat keluar. Nah,
teman-teman ketika di surat undangan atau di surat-surat lainnya, teman-teman harus perhatikan setiap redaksi surat. Redaksi surat itu yang akan menentukan subkegiatan atau kegiatan berdasarkan klasifikasi di kode-kode ini. Nah, misalkan surat keterangan misalkan, maka teman-teman klik di sini surat keterangan. Sekarang teman-teman klik di sini surat keterangan, surat keterangan, surat keterangan. Nah, maka secara otomatis dia akan keluar dengan kode surat keluar atau kode klasifikasi 400.7.22.1. Nah, begitupun dengan misalkan teman-teman mau keluarkan nomor dengan surat keluar, yaitu surat keluar perintah perjalanan dinas, maka teman-teman tinggal ketik saja surat tugas misalnya, surat tugas. Nah, maka secara otomatis akan keluar kode surat keluar atau kode klasifikasi 800.1.11.1. Nah, seperti itu teman-teman. Yang paling penting di sini adalah teman-teman tidak harus perhatikan redaksi di dalam surat itu. Kegiatannya apa? Misalnya kegiatannya tentang rapat pimpinan, maka teman-teman tinggal tulis rapat pimpinan, atau kegiatannya menyangkut pembahasan peraturan perundang-undangan, maka teman-teman tinggal ketik di situ peraturan, maka akan muncul peraturan perundang-undangan. Nah, kode itu yang digunakan untuk klasifikasi pada kode surat keluar, sehingga itu yang dapat diambil untuk kode klasifikasi surat keluar. Nah, setelah sudah pengambilan nomor surat keluar, maka teman-teman akan kembali lagi untuk menutup atau kembali lagi logout supaya bisa keluar, sehingga tidak lagi digunakan oleh misalkan ada yang masuk karena kurang paham sehingga dia masuk dan kemudian otak-atik dan lalu kemudian terisi di dalam sini. Oleh karena itu ketika teman-teman sudah menggunakan atau sudah mengambil kode klasifikasi, maka teman-teman ke pojok kanan atas itu ada pengaturan atau keluar, maka teman-teman tinggal klik keluar. Nah, seperti ini, maka secara otomatis dia akan keluar lagi. Nah, ini kita masih penggunaan kode klasifikasi surat keluar. Nah, nanti tahun depan kita akan menggunakan untuk korespondensi. Kita akan menciptakan arsip surat keluar, kita akan upload, kita akan kirim lagi untuk ditandatangani atau diperiksa oleh verifikator, yaitu Bapak Sekretaris, dan selanjutnya akan ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Kadis, tetapi itu tahun depan. Sementara kita hanya akses masuk untuk pengambilan nomor kode klasifikasi surat keluar. Itu saja.
Sekian, semoga tutorial atau penjelasan singkat ini teman-teman dapat pahami dan dapat digunakan untuk kelancaran pelayanan administrasi di bagian umum.